Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat walafiat dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti yang kita lakukan pada hari ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawakan kita dari zaman naik onta hingga zaman naik kijang inopa, dari zaman rambut keriting hingga zaman rambut rebonding, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebelumnya teman-teman, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Emi Handayani Buru Kuda Diri dan teman saya bernama Jahara Aulida Nasution. Di sini kami memiliki tujuan yaitu untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul pengertian dan macam-macam penelitian kuantitatif. Baiklah, kepada teman saya persilahkan untuk mempresentasikan. Pendahuluan, latar belakang. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, atau pendidikan. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis dan objektif untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis dan objektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian penelitian kuantitatif? Yang kedua, bagaimana karakteristik penelitian kuantitatif? Dan yang ketiga, apa saja macam-macam penelitian kuantitatif? Dan tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengertian penelitian kuantitatif. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana karakteristik penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam penelitian kuantitatif. Pembahasan. Yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini menekankan pengukuran yang objektif, pengumpulan data terstandar, dan penggunaan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan suatu fenomena. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel, mengukur frekuensi, atau mengidentifikasi pola dalam populasi tertentu. Penelitian ini menjadi primadona dalam penelitian sejak abad 19 hingga sepanjang abad 20. Metode ini didasarkan pada pandangan post-positivism. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika dan biologi sampai sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Contohnya, 240 orang, 79% dari populasi sampel mengatakan bahwa mereka lebih percaya pada diri mereka pribadi masa depan mereka dari setahun yang lalu hingga hari ini. Menurut ketentuan ukuran sampel statistik yang berlaku, maka 79% dari penemuan dapat diproyeksikan ke seluruh populasi dari sampel yang telah dipilih. Pengambilan data ini adalah disebut sebagai survei kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan sistematis dan objektif dalam pengumpulan dan analisis data yang melibatkan penggunaan data numerik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang valid dan andal tentang fenomena atau masalah tertentu.
Kemudian menurut pendapat Kultur, penelitian kuantitatif adalah penyelidikan sistematis yang mengumpulkan data terukur untuk melakukan analisis matematika dan statistik yang secara fundamental mengukur aspek-aspek seperti sikap, keyakinan, dan perilaku untuk menarik kesimpulan. Yang kedua, karakteristik penelitian kuantitatif. Salah satu karakteristik penelitian kuantitatif adalah penggunaan angka-angka untuk mengukur sebuah fenomena. Penggunaan angka-angka menjadi ciri khas pada salah satu jenis penelitian kuantitatif, khususnya penelitian survei. Misalnya, untuk mengukur sikap biasanya menggunakan skala penilaian skala 1 sampai 5 dan responden memberikan jawaban dengan memilih salah satu dari 5 kategori respons yang tersedia. Kemudian, peneliti menghitung dan melaporkan rata-rata untuk kelompok responden tersebut. Paparan lebih lengkap tentang karakteristik penelitian ini diungkapkan oleh J.W. Creswell yang menyebutkan karakteristik utama penelitian kuantitatif. Yang ketiga, macam-macam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa jenis. Jenis penelitian tersebut penting untuk dipahami oleh peneliti sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian yang sesuai dengan kebutuhan sehingga membantu peneliti dalam merancang penelitian yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Berikut ini beberapa jenis penelitian kuantitatif antara lain: A. Penelitian survei. Metode penelitian survei merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan sejumlah individu yang mewakili suatu populasi tertentu. Metode ini sering digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, perilaku, atau karakteristik tertentu dalam populasi. Pengumpulan data biasanya menggunakan instrumen seperti kuesioner, wawancara, atau survei online. Desain penelitian survei membantu penelitian untuk menjawab 3 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan deskriptif, pernyataan mengenai hubungan antar variabel, pertanyaan tentang hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Menurut John W. Creswell dan Creswell, dari konsep tersebut, metode ini memiliki ciri-ciri seperti data dikumpulkan menggunakan angket, kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi. Contohnya, melakukan survei kepuasan peserta didik terhadap layanan perpustakaan sekolah atau survei pendapat guru tentang kurikulum baru. Ada beberapa karakteristik penelitian survei, yaitu yang pertama, logis, yaitu bersumber dari proses berpikir yang konsisten dan metodis atau penalaran yang logis. Yang kedua, deterministik, yaitu tidak hanya menggambarkan fakta secara deskriptif, tetapi juga melibatkan analisis sebab akibat. Yang ketiga, universal, yaitu temuan-temuan yang ada memiliki potensi untuk dieksplorasi ke konteks yang lebih luas. Yang keempat, parsimonius, yaitu mampu menghasilkan sejumlah besar informasi dengan cepat dalam jangka waktu yang ringkas dan dapat diadaptasi untuk berbagai aplikasi. Yang kelima, spesifik, yaitu berasal dari pemilihan yang disengaja atas suatu masalah yang paling menarik. Kelima karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penelitian survei dilakukan dengan cara berpikir konsisten dan metodis, bukan hanya mendeskripsikan fakta melainkan analisis sebab akibat, dapat dieksplorasi ke konteks yang lebih luas, lebih cepat, ringkas, dan sederhana serta berdasarkan masalah yang menarik. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian survei sebagaimana diungkapkan oleh Mai Diana dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan permasalahan. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, menentukan tipe survei. Yang keempat, sampel design. Yang kelima, menentukan besarnya sampel. Yang keenam, membuat pertanyaan dan memilih alat tes. Yang ketujuh, menentukan bentuk data collection sesuai definisi konseptual alat penelitian. Yang kedelapan, memproses data. Yang kesembilan, melakukan analisis data. Dan kesepuluh, pembahasan hasil. Dengan demikian, penelitian survei dimulai dari adanya penentuan permasalahan. Masalah digali dari gejala sosial yang diamati. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dan tipe penelitian. B.
Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dengan cara melakukan manipulasi terhadap variabel independen atau variabel perlakuan dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen atau variabel hasil dalam kondisi yang terkendali. Beberapa ahli mengungkapkan definisi tentang penelitian eksperimen ini. Salah satunya adalah Kangen et al. Yang menjelaskan bahwa metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis, teori, atau efektivitas sesuatu yang sebelumnya belum dicoba dan melibatkan manipulasi, kontrol, dan pengamatan hasil untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Kemudian, Abdul Ghani mengungkapkan bahwa metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam rekayasa dan lingkungan binaan seperti eksperimen laboratorium, lapangan, dan numerik dengan menggunakan instrumentasi khusus untuk mengukur sebab akibat, memastikan kondisi terkontrol untuk hasil yang akurat. Selanjutnya, penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel-variabel tersebut. Pada prinsipnya, penelitian ini tidak menguji hubungan sebab akibat, tetapi hanya mengidentifikasi sejauh mana variabel-variabel tersebut berkorelasi satu sama lain. Menurut pendapat Creswell, desain penelitian korelasional merupakan desain penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengukur derajat hubungan antara dua atau lebih variabel atau kumpulan skor. Setiap skor subjek pada dua variabel diukur tanpa adanya manipulasi terhadap variabel tersebut, dengan tujuan menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel yang tidak dimanipulasi. Menurut McConnon, secara esensial terdapat 3 jenis penelitian korelasional yang telah diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, korelasi positif, yang kedua, korelasi negatif, yang ketiga, tanpa korelasi. Korelasi positif terjadi ketika dua variabel bergerak dalam arah yang sama, baik meningkat maupun menurun. Sebaliknya, korelasi terjadi ketika dua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan, di mana peningkatan satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lainnya. Sementara itu, tanpa korelasi menunjukkan bahwa perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya. D. Penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengamati terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Ciri-ciri penelitian kausal komparatif meliputi tidak ada manipulasi variabel dan tidak ada perbedaan antara kelompok. Adapun menurut Haryana, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. E. Penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau karakteristik suatu populasi atau sampel tertentu secara kuantitatif. Menurut Paramita dan kawan-kawan, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan mendapatkan informasi lebih luas tentang suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu fenomena dan menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta mengidentifikasi pola atau kecenderungan dari data yang diperoleh. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, atau pendidikan. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik seperti penggunaan angka-angka untuk mengukur sebuah fenomena dan analisis data menggunakan teknik statistik.
Penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa jenis, seperti penelitian survei, penelitian eksperimen, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data numerik untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, atau pendidikan. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi, kami ucapkan matur thank you. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.